Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arna Joeria, salah satu dosen di program studi guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Tenggara. Untuk kali ini, perkenankan saya menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Konsep Dasar Sains di SD. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen SMART tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Konsep Dasar Sains di SD. Mata kuliah Konsep Dasar Sains di SD ini merupakan mata kuliah kalian bidang studi pada program S1 program studi guru sekolah dasar dengan status mata kuliah wajib. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 1 dengan bobot mata kuliah 3 SKS. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep-konsep ilmu pengetahuan alam. Secara garis besar, lingkup bahasan pada mata kuliah ini mencangkup pengenalan mengenai besaran dan satuan, materi, energi dan gerak, bunyi dan cahaya, listrik dan magnet, makhluk hidup, dan benda-benda langit. Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar IPA, serta dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran di sekolah dasar. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran pada mata kuliah Konsep Dasar Sains adalah sebagai berikut. Pertama, besaran dan satuan, materi, sifat dan perubahannya, gerak benda dan energi mekanik, pesawat sederhana, suhu dan energi panas, listrik sederhana, energi bunyi dan cahaya, kemagnetan, tumbuhan dan lingkungannya, hewan dan lingkungannya, anatomi dan fisiologi manusia, dan benda-benda langit. CPMK dari mata kuliah ini terdiri dari 4 CPMK. Yang pertama, mampu menunjukkan sikap dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri dan kelompok. Kedua, mampu menguasai pengetahuan terkait konsep dasar IPA di SD. Ketiga, mampu menguasai pengetahuan dasar lintas bidang ilmu yang sesuai perkembangan IPTEX dengan memperhatikan kearifan lokal. Keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi IPTEX. Kelima, mampu menyelesaikan permasalahan dalam bidang pendidikan SD berdasarkan konsep dasar IPA yang dikuasainya. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, dengan ujian tengah semester berada pada pertemuan ke-9 dan ujian akhir semester berada pada pertemuan ke-16. Mata kuliah ini, Konsep Dasar Sains yang saya ampu, menggunakan dua model pembelajaran, yaitu model pembelajaran case method dan project based learning. Rubrik penilaian metode pembelajaran case method terdiri dari 4 aspek penilaian. Yang pertama, kemampuan komunikasi, penguasaan materi, kemampuan menjawab pertanyaan, ketetapan menyelesaikan masalah. Cara atau langkah-langkah menyelesaikan kasus dapat diadopsi atau dipilih dari salah satu, dua, atau menggabungkan dari dua langkah-langkah berikut. Pertama, membaca dan mempelajari kasus dengan cermat. Kedua, mengidentifikasi berbagai informasi kunci atau penting yang terdapat di dalam kasus. Ketiga, mengaitkan informasi-informasi tersebut sehingga muncul permasalahan atau pertanyaan dari kasus tersebut. Keempat, menganalisis penyebab dari kasus tersebut. Kelima, mengembangkan alternatif pemecahan masalah. Keenam, menganalisis kekuatan dan kelemahan setiap alternatif. Ketujuh, memilih satu alternatif yang dianggap paling efektif. Kedelapan, menyusun dan menuliskan jawaban dari masalah atau kasus tersebut. Rubrik penilaian Team-Based Project Learning adalah rancangan perencanaan proyek, template rencana proyek, termasuk waktu pelaksanaan proyek. Kedua, progres pelaksanaan proyek. Keempat, hasil produk video, laporan atau aplikasi. Dan yang terakhir, refleksi tentang nilai-nilai yang ditemukan selama mengerjakan proyek. Setelah proses pembelajaran yang menggunakan metode team-based learning, setiap kelompok harus membuat jurnal pelaksanaan proyek. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Konsep Dasar Sains di SD ini. Untuk mahasiswa program studi guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Tenggara. Berikutnya cuplikan dari proses pembelajaran yang akan saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa dalam keadaan sehat bertemu dalam proses pembelajaran kita kali ini. Hari ini pertemuan keberapa ya kalau saya tidak salah ingat? Yang ketiga. Minggu lalu siapa yang masih ingat sih materi pembelajaran apa saja yang Ibu ajarkan waktu minggu lalu? Besaran dan satuan, Bu. Besaran dan satuan. Ada yang masih ingat tidak? Apa arti dari besaran itu? Angkat tangan saya, Bu. Ya, silakan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan memiliki nilai. Memiliki nilai. Dan ada yang lain? Siapa yang masih ingat? Sama. Atau Lisa ada yang lain? Sama. Kalau satuan, ada yang tahu satuan? Ya, silakan. Satuan adalah alat yang digunakan untuk memastikan kebenaran, ukuran atau standar bagi pembanding alat ukur, takar, timbang, dan kelengkapannya. Oke, berarti besaran itu apa tadi? Segala sesuatu yang dapat diukur. Segala sesuatu yang dapat diukur memiliki nilai. Iya. Sedangkan satuan adalah alat Yang digunakan. Alat yang digunakan. Berarti alat ukurnya ya. Iya. Oke. Besaran dan satuan. Hari ini kita akan lihat materi dari Ibu tentang materi dan perubahannya. Ini adalah serangkaian yang saling sinkron bahwa besaran dan satuan masih ada turunannya, yaitu materi dan perubahannya. Nah, di mana materi ini adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Kemarin kan waktu minggu lalu, pertemuan lalu itu Ibu sudah ajarkan tentang besaran dan satuan. Kalian masih ingat Ibu suruh mengukur meja, mengukur kursi. Nah, ada yang bilang, oh Ibu meja ini sekian sentimeter, sekian kursi ini sekian sentimeter, lemari ini sekian sentimeter. Ya, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana itu materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, contohnya kursi, meja, papan tulis, jam, dan lain-lain di dalam satu ruangan. Oke. Kalau kalian ini termasuk materi atau tidak? Termasuk materi. Karena apa? Memiliki massa. Oke, ada lagi memiliki apa? Apalagi menempati ruang ya. Menempati ruang, memiliki massa, berat badan, tinggi badan. Kalian juga adalah termasuk dalam materi. Sifat materi itu dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik adalah sesuatu sifat yang menyatakan keadaan atau fisik materi itu tersebut. Kemudian sifat kimia adalah kemampuan suatu materi untuk dapat berubah menjadi materi lain. Nah, terus selain itu sifat materi dapat dibedakan menjadi dua juga. Jadi sifat intensif adalah sifat yang tidak bergantung pada jumlah. Contohnya warna, rasa, massa jenis, titik bibi atau titik leleh. Kemudian kedua sifat ekstensif adalah sifat yang bergantung pada jumlah, yaitu tadi volume, massa, pengukuran kursi, pengukuran meja, pengukuran lemari, itu adalah sifat ekstensif. Kemudian perubahan materi itu sendiri. Perubahan materi itu sendiri juga ada dua, yaitu perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya es batu mencair, tetap menghasilkan yang dari awal. Es batu mencair kan dari air ya, dibekukan menjadi es batu. Dia itu tidak ada perubahan. Jadi itu perubahan fisika tidak ada, tidak mempengaruhi zat dari awal. Air membeku, air menguap, kapal menyumbin, pokoknya dia tidak mengubah dari bentuk awal. Kemudian kedua, perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Contohnya besi berkarat, nasi basi, kayu yang dibakar, kertas yang dibakar. Itu kan menghasilkan zat baru, perubahan. Ada perubahan istilahnya. Jadi kalau besi yang karat itu menjadi ya beda bentuknya dibandingkan dari awal terbentuk. Nasi yang keras bisa nasi jadi basi, lembek, berbeda rasa, berbeda tekstur dengan nasi yang dari awalnya. Oke? Dari sini mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Nah, kemudian ciri-ciri reaksi kimia.
ada namanya perubahan warna. Contohnya apel yang menguning, apalagi memudarnya pakaian yang sering dipakai, sering dicuci. Kertas menjadi kuning, daun hijau yang menjadi coklat. Ada lagi yang bisa tambahkan? Gigi yang menguning bisa ya? Kalau habis kebanyakan merokok bisa ya? Bisa. Un bagaimana Un bisa? Bisa, Bu. Terus kedua perubahan suhu. Ada namanya perubahan suhu. Reaksi kimia ini biasanya disertai pelepasan dan penyerapan kalor. Reaksi ekstokrem sama dengan reaksi yang melepaskan kalor. Seperti itu tadi pembakaran, petasan meledak, ataupun pendinginan suhu di ruangan. Itu termasuk reaksi kimia yang merupakan perubahan dari suhu. Nah, terus ada namanya timbulnya endapan. Reaksi ini menghasilkan endapan. Reaksi-reaksi yang hasil reaksinya tergolong zat yang sukar larut sehingga membentuk endapan. Nah, kemudian pembentukan gas. Contohnya tadi pembakaran, fotosintesis, dan bernafas. Karena kalau kita bernafas, menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen itu adalah pembentukan dari gas. Oke? Nah, dari sini mengerti? Mengerti, Bu. Nah, terus ada namanya pemisahan campuran. Ada pemisahan campuran seperti penyaringan dan pengkristalan. Penyaringan ini, filtrasi itu dilakukan untuk memisahkan zat padat yang tersuspensi dalam zat cair. Filtrasi didasarkan atas perbedaan ukuran partikel. Contohnya menyaring santan. Jadi ada partikel-partikel santan ya, kayak kotoran-kotorannya disaring dan menghasilkan cairan murni tanpa adanya itu namanya adalah filtrasi penyaringan. Menyaring teh atau kopi, ampasnya tertinggal ya di saringan ya. Yang dihasilkan adalah cairannya. Menyaring atau mengayak pasir atau menyaring minyak yang habis digoreng. Oke? Nah, terus yang kedua pengkristalan. Kristalisasi ini dilakukan untuk memisahkan zat padat dari larutannya dengan menguapkan larutannya. Contohnya memisahkan garam dari air laut. Pernah lihat? Siapa yang lihat? Un pernah lihat? Pernah, Bu. Di mana Un? Di Desa Takwahi. Wah, di Desa Takwahi. Bisa diceritakan Un? Cara pembuatannya itu pertama air lautnya itu diambil dari laut, selesai itu dipanaskan di atas api. Dipanaskan di atas api. Ya, jadi air lautnya yang itu atau yang air yang tidak dibutuhkannya itu menjadi jatuh ke bawah, ada saringannya dan di bawah itu ada api untuk pemanasan. Jadi ya airnya itu terpisah, yang tadinya air yang tidak dibutuhkan itu jadi terbuang gitu. Oke. Beri aplaus untuk Un. Ya, yang kedua adalah memisahkan gula tebu dari air tebunya. Ada yang pernah lihat juga? Tidak pernah? Belum pernah. Mudah-mudahan Un lagi dapat lihat ya ke depannya ya. Memisahkan gula tebu dari air tebunya. Kalau di tempat-tempat sekarang itu, kalau di MTQ kita lihat ya, ada itu alat yang dikasih masukkan tebu di atasnya, diputar dan diperas, itu menghasilkan gula tebu istilahnya, minuman gula tebu ya. Oke. Terus penyulingan, destilasi didasarkan atas perbedaan titik didihnya. Sublimasi digunakan untuk memisahkan zat-zat data menyublim. Contohnya kapur barus, iodin, kafein, dan naftalena. Terus yang terakhir, kromatografi adalah pemisahan yang didasarkan pada perbedaan koefisien difusi, kecepatan perbebasan dari zat-zat dalam medium tertentu. Materi-materi ini sudah Ibu jelaskan, ada keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Jadi ada nanti video Ibu putarkan, kalian nonton sampai habis dan berikan tanggapan kalian. Kerjakan per kelompok atau per individu, diskusikan. Nanti saya panggil satu-satu untuk memberikan tanggapan apa yang akan terjadi. Oke ya? Ibu. Jadi saya putarkan video, kalian simak baik-baik dan tulis kesimpulan apa yang bisa kalian ambil, sesuatu apa yang bisa kalian dapat dari video yang Ibu tampilkan.
Sudah. Ada juga nggak yang masih ingat tentang kejadian 2 bulan yang lalu? Ada sepasang pasangan lagi prawedding, foto prawedding di Gunung Bromo. Iya, Bu. Ada kan? Masih ingat ya? Masih. Mereka pakai flyer ya? Apa namanya itu? Yang api. Pakai flyer, mereka foto prawedding di Gunung Bromo. Masih ingat kan? Masih ingat kebakaran yang terjadi di Gunung Bromo? Saya putarkan video setelah selesai proses kebakaran itu. Jadi kalian bisa lihat perubahan apa saja yang terjadi setelah proses kebakaran yang terjadi. Oke ya? Oke, sudah bisa disimak videonya. Kedua video tersebut berbeda, tetapi memiliki makna yang sama terkait dengan materi yang saya bawakan tadi, materi dan perubahannya. Saya ingin kalian berdiskusi ataupun membuat kelompok dan diskusikan apa yang terjadi jika kebakaran terjadi di lingkungan kalian. Bisa kan? Ditulis, saya nanti beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan bersama teman-temannya, diskusi individu, diskusi mandiri maupun berkelompok. Oke? Oke, habis ya, time out ya. Sudah cukup 5 menit Ibu berikan waktu. Nanti saya akan tunjuk yang akan memberikan tanggapan. Mungkin Saudari Fitri bisa. Oke, Saudari Fitri dipersilakan maju di depan untuk memberikan tanggapan terkait tentang video yang Ibu putar tadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tadi menurut saya. Tadi video pertama itu menjelaskan tentang dampak-dampak kebakaran. Dapat kita lihat bersama-sama tadi dampak-dampak kebakaran itu mengakibatkan gundulnya hutan, tempat-tempat tinggal hewan-hewan itu pada rusak atau jadi hilang begitu. Kemudian tadi juga ada video kedua itu menjelaskan tentang perubahan yang terjadi ketika kebakaran, yang tadinya mungkin hijau lahannya, kemudian setelah terjadinya kebakaran lahan tersebut menjadi suram. Oke, jadi di situ kita dapat menyimpulkan sesuatu masa dan ruang akan berbeda jika terjadi sebuah reaksi. Mungkin itu saja Bu tanggapan. Ya. Terima kasih. Salam beri aplaus untuk Fitri. Ya, yang kedua bisa Uun dipersilakan. Oh ya, terima kasih Uun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uun Fitrian Haryawan. Berdirinya saya di sini akan tentang video di depan tadi tentang dampak-dampak kebakaran hutan, yang dimana di sini adanya perubahan terhadap hutan tersebut, yang tadinya pertama itu hutannya yang menghasilkan oksigen atau untuk menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup, terutama hewan-hewan di sekitarnya. Yang sekarang kalau terjadi kebakaran itu menghasilkan perubahan yang sangat besar, yaitu hutan gundul dan tanah longsor
dan tidak dapat lagi menampung air hujan untuk menyerap air hujan. Itu saja. Iya Bu. Dan ada lagi? Ada lagi Bu. Terima kasih, beri aplaus untuk Un. Silakan Un. Ya, dengan tampilan tadi kalian punya teman-teman 2 orang sudah mewakili ya semua bahwa memang proses pembakaran itu terjadi perubahan antara daerah yang hijau menjadi gersang. Itu adalah perubahan materi dalam suatu daerah. Jadi hari ini dengan tampilan teman kalian kedua itu berakhir juga materi ibu hari ini. Nanti kita lanjutkan materi perubahan dan sifatnya itu di minggu berikutnya. Oke? Ada tugas yang ibu berikan nanti, tolong dibuka Google Classroom-nya. Ibu sudah kirim tugasnya di Google Classroom, silakan dibuka, dilihat tugasnya dan saya tunggu dikumpulkan minggu depan. Oke? Ya. Cukup hari ini, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah konsep dasar sains ini. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah konsep dasar sains IPA di program studi Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Tenggara. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen SMART tahun 2023, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbud Ristek Indonesia. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Sulawesi Tenggara, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, rekan sejawat dosen, serta rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.